Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badra Sofia Humaira dari kelas 03. Saya akan menjelaskan materi yang disampaikan oleh kelompok 6 yang berjudul karakteristik pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan sendiri hakikatnya adalah pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan mengambil tindakan yang perhitungan memang tindakan paling tepat. Ini menunjukkan ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Dalam proses pengambilan keputusan tidak ada yang secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dilakukan secara sembrono. Yang ketiga, sebelum masalah dapat dipecahkan dengan baik, masalah harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pemecahan masalah tidak dilakukan dengan mengarang, tetapi harus didasarkan fakta yang terkumpul, terolah dengan baik dan disimpan sehingga dapat dipercaya. Yang kelima atau terakhir adalah keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang kemudian dianalisis dengan matang. Itu semua menunjukkan bahwa pengambilan keputusan sebagai tugas penting dan terutama bagi pemimpin yang baik. Bukan tugas mudah, dan bahwa apabila seorang ingin diakui sebagai pemimpin yang baik, maka orang tersebut sepanjang karirnya harus teratur dan berkesinambungan dengan kemampuan mengambil keputusan. Dengan kata lain, pengambilan keputusan adalah teknik memecahkan masalah dengan mempergunakan teknik-teknik ilmiah. Yang berikutnya adalah peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemilihan dua alternatif atau lebih. Pengambilan keputusan perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara harapan atau tujuan dengan hasil yang dicapai. Salah satu model pengambilan keputusan adalah the optimizing model, yang merupakan model pengambilan keputusan yang menguraikan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk mencapai hasil dan keluaran yang maksimal. Yang berikutnya adalah pengaruh perilaku terhadap pengambilan keputusan. Ada 4, yaitu nilai yang dianggap sebagai pedoman jika seseorang menghadapi situasi di mana harus dilakukan suatu pilihan. Yang kedua, aspek kepribadian meliputi sikap, kepercayaan, dan kebutuhan individu. Yang ketiga, kecenderungan mengambil resiko, di mana ada yang berani dalam mengambil resiko, ada yang di tengah-tengah, dan ada yang penuh pertimbangan dalam mengambil resiko. Yang keempat, disonansi kognitif. Adanya rasa cemas pada pengambilan keputusan terhadap akibat dari keputusan yang diambil. Yang berikutnya adalah langkah-langkah dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 1. Langkah pengambilan keputusan, yaitu 1. Menentukan pengambilan keputusan. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, mengalokasi pembobotan kriteria. Yang keempat, mengembangkan alternatif. Yang kelima, mengevaluasi alternatif. Yang keenam, memilih alternatif. Langkah-langkah tersebut tidak mutlak berurutan, melainkan disesuaikan dengan bobot keputusan yang akan diambil. Sering kali hal-hal khusus harus dimasukkan dalamnya, antara lain menyangkut asumsi yang harus dirumuskan agar alternatif dapat lebih banyak dimunculkan. Dengan alternatif relatif lebih banyak, kemungkinan yang dievaluasi semakin banyak pula. Pada akhirnya, keputusan yang dapat diambil berdasarkan berbagai alternatif yang muncul. Tetapi pada setiap tahap hasilnya mungkin dikembalikan ke tahap sebelumnya untuk dimulai lagi. Jadi, tahapan tersebut merupakan unsur sebuah proses berkesinambungan. Tahapan pengambilan keputusan yaitu 1. Tahap penyelidikan, mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Yang kedua, tahap perencanaan, mendaftar, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Yang ketiga, tahap pemulihan, memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Ada 6 faktor, yaitu 1. Fisik, didasarkan pada rasa yang dialami oleh tubuh seperti rasa tidak nyaman atau kenikmatan. Yang kedua, emosional, didasarkan pada perasaan atau sikap. Yang ketiga, rasional, didasarkan pada pengetahuan orang-orang, mendapatkan informasi, memahami situasi dan berbagai konsekuensi. Yang keempat, praktikal, didasarkan pada
keterampilan individual dan kemampuan melaksanakan. Yang kelima, interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada. Yang keenam, struktural, didasarkan pada lingkup sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan mungkin memberikan hasil yang mendukung atau mengkritik salah satu tingkah laku tertentu. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.